Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama ini Abang akan coba mengungkap masalah takdir yang disebut jodoh. Takdir itu adalah sesuatu ketentuan Tuhan untuk setiap manusia, apapun agama mereka. Jadi jodoh itu merupakan sebuah takdir, merupakan sebuah ketetapan Tuhan kepada setiap diri manusia yang manusia tidak akan mampu merubahkan atau menolaknya di atas ketetapan tersebut. Inilah takdir, dan ini hanya dapat diyakini bagi orang-orang yang mempercayai akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa ini. Jadi Abang telah menyusuri, mempelajari, mengikuti perkembangan dan merasakan pembuktian langsung dalam diri Abang sendiri, baik secara teori maupun secara praktek mengenai jodoh tersebut. Abang coba mengevaluasi, Abang pernah mensurvei, Abang coba mencari data kebenaran daripada jodoh tersebut adalah ketentuan Tuhan atau takdir namanya. Di mana ketentuan Tuhan ini tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat merubahkannya. Baik itu seorang nabi, seorang malaikat, apalagi orang-orang manusia biasa, orang pintar lah, ulama, tidak akan mampu. Apakah dengan ibadahnya akan mampu merubahkan jodohnya? Juga tidak. Karena ibadah itu adalah untuk penenang hati, penenang jiwa, untuk manusia dapat melapangkan dadanya, meluaskan pikirannya, dan dapat mensyukuri dari apa yang telah Tuhan berikan kepada dirinya. Itulah ibadah. Ibadah tidak bisa merubahkan takdir ini. Kalau andai kata ada yang mengatakan seperti itu, berarti mereka belum tahu akan kenyataannya. Berarti mereka hanya belajar dari katanya, kumpulan-kumpulan cerita dan kumpulan kitab-kitab. Namun demi Allah, Abang katakan di sini, Abang pelajari kitab-kitab, Abang pelajari pengetahuan itu. Namun Abang praktekkan dan buktikan melalui diri Abang sendiri mengenai jodoh tersebut. Sebagai contoh, Abang mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Pada satu saat Abang menemui seseorang, Abang bertemu seseorang. Ketika Abang bertemu orang itu, kita sebut namanya si Fulan. Ketika Abang bertemu si Fulan ini, tiba-tiba Abang merasakan sesuatu bahwa si Fulan ini bakal menjadi jodoh salah satu anaknya Abang. Abang coba tepis perasaan ini, karena ini rasa datang secara tiba-tiba. Abang coba tepis, Abang coba lawan, tapi rasa ini makin kuat. Maka Abang panggillah saksi. 2 orang saksi Abang panggil, yaitu sahabat-sahabat Abang pada saat itu. Karena Abang selalu dalam hal-hal pembuktian ini, selalu Abang mempunyai saksi-saksi hidup, agar Abang tidak mengada-ada dan agar Abang tidak bercerita katanya. Abang katakan kepada sahabat Abang ini sebagai saksi bahwa si Fulan ini akan menjadi jodohnya anaknya Abang kurang lebih sekian tahun kemudian, 4 tahun kemudian. Namun tentunya Abang sebagai seorang manusia, sebagai seorang ayah, mencoba melawan keterangan ini, melawan rasa ini. Maka Abang coba batasi. Nah, sedangkan si Fulan ini dengan anaknya Abang belum pernah mengenal, belum pernah bertemu sampai pada saat itu. Maka Abang terus menghalangi mereka supaya tidak pernah bertemu. Sebagai orang tua pastinya
ingin sesuatu yang terbaik menurut ukuran makhluk. Maka singkatnya abang coba menghalangi agar mereka tidak pernah bertemu. Namun pada satu saat, entah bagaimana ceritanya, sekian tahun kemudian mereka bertemu dalam hal biasa-biasa. Juga kapan saatnya abang pun tidak tahu, tiba-tiba mereka akrab. Ketika mulai mereka akrab, di situ abang kembali berpikir, mengingat kembali ini cerita. Wah, jangan-jangan ini akan terjadi. Maka ketika mereka akrab, abang coba abang coba halangi, dan abang coba pisahkan hubungan mereka. Tapi semua tidak ada hasil. Yang ada adalah kemarahan, kegelisahan. Di mana pada satu saat mereka berdua bersepakat untuk menikah. Ketika mereka bersepakat, terus terang abang merasakan sesuatu rasa yang tidak senang. Karena abang merasa bahwa tidak mampu menghalangi ini, padahal abang tahu 4 tahun sebelumnya. Namun abang coba mengembalikan rasa diri ini, bahwa sebetulnya memang hidup ini bukan pilihan kita. Sebetulnya hidup ini memang kehendak Tuhan. Maka kita tidak punya daya. Anak kita bukan anak kita, hanya titipan-titipan Tuhan. Kita tidak akan mampu merubahkan anak sendiri, menentukan anak sendiri. Kita tidak akan mampu. Semua telah Tuhan atur sedemikian rupa. Singkatnya, terjadilah pernikahan mereka. Mau tidak mau, abang sebagai orang tua harus bisa mensyukuri, menikmati apa yang terjadi. Inilah sebuah pembuktian Tuhan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, begitu pula anak abang yang berikutnya. 3 tahun sebelum mereka menikah, abang pun sudah melihat seseorang, si Pulan jugalah namanya. Si Pulan ini ketika abang melihat dia, abang merasakan bahwa ini pun akan menjadi salah satu jodoh anaknya abang. Maka abang kembali seperti yang lalu, mencoba menghalangi. Dan abang merasakan bahwa ini jangan-jangan hanya perasaan. Apakah ini rasa seperti yang lalu? Akan terjadi pembuktian. Tapi sebagai makhluk, abang tidak menyerah. Abang mencoba lagi membuat sebuah rekayasa, membuat satu cara agar mereka tidak berhubungan. Dimana pada saat itu, 3 tahun itu sebelumnya, anaknya abang mempunyai pacar. Si Pulan pun akhirnya abang carikan pacar. Jadi si Pulan mempunyai pacar, anak abang pun punya pacar. Maka abang sebagai manusia merasa tenang. Oh, berarti rasa yang abang terima hanya rasa akal manusia, atau mungkin rasa trauma. Berjalanlah waktu, dimana pada satu saat anaknya abang yang mempunyai pacar putus hubungan dengan pacarnya, sehingga kembali sendiri. Nah, si Pulan ini pun tidak lama kemudian putus dengan pacarnya, kembali sendiri. Yang sendiri-sendiri ini akhirnya mereka bertemu, berbicara, entah bagaimana timbul kesepakatan mereka, timbul kepersesuaian di antara mereka, dan mereka mengatakan kepada abang mereka siap untuk menikah. Begitu mendengar ini, abang tertawa di dalam hati. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh luar biasa ketetapan Engkau. Sungguh luar biasa kehendak Engkau. Hamba coba menghalangi ini dengan segala kekuatan diri, dengan segala daya, dengan segala tipu daya. Namun ketetapan dan kehendak Engkau adalah pasti. Maka ya Tuhan, maka ya Allah, di sini abang berdoa, maka ya Allah, bebaskan rasa diri saya, agar saya bisa menerima mereka dengan baik, dengan lapang dada, dengan rasa syukur bahwa ini adalah kehendak dan ketetapan Engkau ya Allah. Akhirnya abang dilapangkan dada ini, dan abang menerima, dan
berlangsunglah pernikahan mereka. Ini dua bukti. Kalau abang utarakan di sini, bukti lagi, anaknya abang ada beberapa orang, dan udah bukti, sangat banyak bukti yang abang dapatkan. Bukan cerita katanya, bukan cerita dari orang ke orang, dari kitab ke kitab, tapi praktek ini abang rasakan langsung. Banyak umat yang abang temui. Kalau kita ambil pembuktian, banyak umat-umat yang mungkin kalau abang kumpulkan ratusan orang yang telah abang katakan mengenai ketetapan jodoh mereka masing-masing. Tapi di garis bawahi, ini bukan kemampuan abang. Hanya abang mendapat bocoran, mendapat sebuah info dari sang ruh Allah, dari sang kuasa Tuhan, dari zat Allah yang ada di dalam diri abang. Abang mendapat sebuah info atau bocoran mengenai hak-hak orang tersebut, dan kita tidak mampu menghalangi itu dengan segala cara. Bisakah jodoh itu dipercepat, diperlambat? Tidak bisa. Bisakah jodoh itu dihalangi oleh kekuatan iblis dengan santet guna-guna, atau dengan kekuatan manusia menghalangi jodoh tersebut? Tidak bisa. Tidak ada satu kekuatan santet apapun yang bisa merubahkan itu. Ini mutlak ketetapan Tuhan. Jadi ada juga orang yang tidak berjodoh, terlambat jodohnya, timbul keresahan dirinya, diteror oleh kiri kanan keluarganya, tetangga, handai tolan, mana jodohmu, sehingga timbul rasa kelabilan dirinya, timbul rasa kewaswasan dirinya. Dia datang menemui seseorang, orang pintar lah namanya. Tiba-tiba orang pintar itu mengatakan, wah kamu ini tertutup jodohnya karena ada yang membuat kamu disantet orang begini, diruyat, dibuanglah setannya di dalam dirinya, dibuang iblisnya di dalam dirinya. Ini semua pembodohan dan ini semua penipuan. Karena yang berbuat dan berkata itu adalah mereka-mereka yang mencari uang, dan mereka yang tidak tahu akan hak itu. Mereka tidak tahu akan hak jodoh orang itu. Bagaimana mereka bisa merubahkan takdir, sedangkan dirinya pun tidak tahu takdir itu apa, kapan, siapa. Banyak para orang-orang pintar mengatakan bisa merubah takdir, sedangkan takdir itu pun mereka tidak tahu. Lantas apa yang mau dirubah? Nah, abang melalui praktek dalam hidup ini, dengan teori dan praktek abang lalui, inilah pembuktian-pembuktiannya. Sebagai contoh begini, pada satu saat abang bertemu seorang perempuan, seorang wanita yang berusia lebih kurang 35 tahun. Ia bekerja dengan baik di swasta, posisinya baik, gajinya pun cukup besar, posisi anatomi, posisi badannya termasuk lumayan, berarti memenuhi syarat lah ia sebagai seorang wanita. Namun ketika abang menemui dia, bertemu dia, tersirat bahwa wanita ini tidak akan pernah menikah seumur hidup. Maka abang katakan kepada dia, apakah kalau abang mengatakan sesuatu, Anda siap? Tidak gundah, tidak bingung, dan tidak khawatir, tidak was-was? Dia mengatakan siap, baik. Tapi kata-kata abang ini jangan dipercaya. Anggaplah sebuah ilustrasi, anggaplah sebuah rasa yang keliru. Tapi tidak ada salahnya untuk menjadi pegangan diri Anda. Maka abang beritahukan, iya bang, saya siap mendengarnya. Maka abang beritahukan dia bahwa Anda sampai akhir hayat tidak akan menikah. Kalau mempunyai pacar pasti bisa, tapi menikah tidak akan bisa sampai akhir hayat Anda. Tapi sekali lagi abang katakan bahwa Anda jangan percaya ini. Silakan Anda berusaha,
Silakan Anda berjuang, dan silakan Anda berdoa. Semoga apa yang abang katakan ini adalah sebuah konsep yang salah, rasa yang salah. Dan ternyata saat ini wanita tersebut telah berusia 60 tahun. Dan sampai saat ini ia tidak berjodoh. Maksudnya sampai saat ini ia tidak mempunyai suami. Nah, ini sebuah cerita dan ini sebuah bukti. Banyak bukti yang lain yang abang bisa kumpulkan sebetulnya. Banyak sekali romantika di sini, dinamika di sini. Ketetapan-ketetapan yang telah Tuhan berikan. Jadi apa yang abang utarakan di sini maksudnya, jangan pernah berpikir bahwa jodoh itu adalah pilihan kita, kehendak kita, perjuangan kita, usaha kita. Tidak. Jodoh itu Tuhan yang pilihkan kepada setiap makhluk di atas kehendak Dia. Ada yang berjodoh 1, 2, 5, 10, mungkin 40. Allah telah tetapkan, Tuhan telah tetapkan kepada setiap insan itu. Kenapa ada yang berlebih seperti itu? Apakah yang jodohnya dilebihkan akan nikmat? Tidak. Semakin banyak jodoh yang diberikan, semakin beban buat hidup sang manusia itu. Jangan dibilang hebat, karena setiap manusia punya rasa yang sama, mempunyai pikiran juga yang sama. Di mata manusia dia punya istri banyak adalah hebat. Tidak, itu adalah sebuah beban yang luar biasa. Di samping itu pun ada orang yang tidak berjodoh seumur hidupnya. Walaupun dia cantik, dia gagah, kaya, tapi apabila hak itu tidak ada, maka tidak akan bisa ia berjodoh, menikah dalam hidupnya. Dan hal ini tidak dibatasi oleh sebuah agama. Yang abang ceritakan adalah cerita kehidupan seorang insan manusia, tidak dibatasi oleh agama-agama. Karena Tuhan itu adalah pemilik semua hidup ini. Tuhan itu pemilik semua insan manusia ini. Maka perhatikan baik-baik, bahwa juga yakini dengan baik. Silakan kalian yang belum berjodoh, maka silakan bagi kalian yang belum berjodoh, jalinlah hubungan dengan sesama manusia dengan baik maupun dengan lawan jenis dalam batasan-batasan tertentu, dalam aturan keagamaan, aturan negara. Jalani hubungan dengan baik dengan sesamanya, saling menghormati, saling menghargai. Jangan pilih-pilih. Apabila pada satu saat nanti Tuhan membukakan hati Anda, maka tiba-tiba hati Anda itu senang kepada seseorang. Senang kepada seseorang itu Anda pun tidak akan mengerti kenapa. Mungkin Anda akan memakai ilmu cocologi, yaitu mencocok-cocokkan. Oh, orang ini pengertian, orang ini sabar, orang ini baik, orang ini berpotensi, orang ini bertanggung jawab, orang ini ganteng, cantik, atau orang ini mempunyai perhatian. Itulah ilmu cocologi namanya. Karena setiap Tuhan merubahkan hati manusia itu, Tuhan pun berikan sebab-sebab, proses-proses. Nah, apakah kesenangan itu hanya sampai sebatas pacaran, sebatas sebagai kekasih yang sekian lama? Ataukah rasa itu tiba-tiba akan menjadikan sebuah jodoh, menjadi suami atau istri? Nah, pertanyaannya, ketika dibukakan hati kita itu pada seseorang, ketika hati Anda dibukakan Tuhan menyenangi seseorang, maka logika apapun akan hilang, rasa apapun akan hilang. Perasaan Anda, pikiran Anda hanya menjurus bahwa ini yang terbaik, ini yang terbaik, ini yang cocok, ini yang cocok buat saya. Siapapun yang memberitahukan, Anda akan abaikan. Nah, ini sebuah proses yang telah terjadi.
Mungkin setelah 1 tahun Anda menikah, baru Anda bisa melihat, oh ternyata suami saya begini, oh ternyata istri saya begini. Dan pada saat Anda dirobahkan, Anda tidak akan bisa menghalangi perasaan itu. Nah, jadi rasa itu muncul senang dengan seseorang bukan karena karya otak manusia, bukan karena karya hati manusia. Ada sebuah unsur, ada sebuah kekuatan, ada sebuah kekuasaan yang merubahkan hati Anda itu dan merubahkan pikiran Anda kepada si Fulan. Ini yang disebut jodoh. Namun manusia ini selalu banyak mengklaim, wah dirinya yang berusaha, dirinya yang berjuang mendapatkan si Fulan sehingga terdapatlah menjadi suami istri. Hati-hati, ini bukan karya manusia. Jadi perjodohan itu bisa didapati karena dibukakan Tuhan hatinya, sehingga dia saling mengenal, saling menyayangi, saling senang, maka terjadilah rumah tangga. Ada juga yang mungkin dipaksa oleh kedua orang tua, yang tidak saling mengenal, dipaksa, akhirnya mereka menikah. Ada pula dari satu kejadian yang tidak diinginkan, sehingga terjadi pernikahan. Ini adalah sebab-sebab dan proses. Namun jodoh itu adalah ketetapan yang telah Tuhan pilihkan buat diri kita masing-masing, dan bukan pilihan kita. Kita tidak akan mampu menampik itu. Jadi tidak ada sebuah kekuatan yang mampu merubahkan ketetapan Tuhan dalam hal jodoh tersebut. Bagi kalian yang belum berjodoh, sabar. Kebanyakan manusia Tuhan berikan jodoh, hanya waktu yang membedakannya. Namun apabila kalian tergolong orang yang tidak berjodoh, jangan takut. Banyak cara untuk kita tetap bahagia dalam hidup ini. Jangan salahkan Tuhan, jangan tuntut Tuhan. Jangan punya keinginan untuk tidak berjodoh. Jangan juga punya keinginan untuk berjodoh, karena ada yang atur hidup ini. Anda mesti meyakini itu, dan apa yang abang utarakan ini bukan sebuah teori, adalah sebuah praktek kehidupan. Di samping itu, apa yang abang katakan tadi adalah dalam dunia spiritual. Di samping itu, abang juga mempelajari ilmu rajah tangan, ilmu anatomi manusia. Selama 40 tahun sampai saat ini, ternyata dalam rajah tangan juga ada petunjuk-petunjuk itu. Di mana Tuhan itu menghendaki sesuatu, Tuhan itu merencanakan sesuatu, ternyata Tuhan itu memberikan tanda-tanda sebelumnya. Jadi tidak ada yang Tuhan buat seketika. Tuhan buatlah sesuatu itu sesuai dengan kekuatan akal manusia, maka Tuhan berikan tanda-tanda akan sebuah kejadian. Nah, jadi Tuhan buatkan rajah tangan manusia. Beberapa miliar manusia tidak akan sama sidik jari dan rajah tangannya. Tidak akan sama. Itulah kekayaan Tuhan yang luar biasa. Tidak akan mampu pengetahuan apapun yang membuat hal seperti itu. Dengan sidik jari sudah berbeda manusia itu. Maka abang pelajari rajah tangan ini. Ternyata di dalam rajah tangan itu pun telah ada petunjuk-petunjuk, di mana dalam rajah tangan ini abang meyakini 80% akurasinya. Hanya ada satu hal dalam membaca rajah tangan ini, mengetahui rajah tangan ini, apakah bisa kita robahkan daripada ketentuan yang ada pada tanda-tanda itu? Maka abang jawab, tidak bisa. Apabila ada orang yang mengatakan bisa dirubah ketentuan itu, maka orang ini pasti penipu. Pasti penipu. Mereka orang-orang yang mencari uang, mereka orang-orang yang mencari legitimasi, mereka yang tidak tahu akan ketentuan Tuhan, mereka yang tidak tahu akan kehendak Tuhan, maka mereka dapat mengatakan seperti itu. Tanda-tanda dalam rajah tangan itu ada. Anda akan menikah di usia berapa?
Berapa kali Anda menikah? Berapa orang anak Anda dalam menikah itu? Berapa orang anak laki-laki? Berapa orang anak perempuan? Di dalam rajah tangan telah tertulis, telah tertera. Dari praktek yang abang lakukan selama ini, dari ribuan orang, akurasinya 80% lebih. Hanya pertanyaannya, apakah bisa dirobahkan? Apakah bisa dipercepat waktu perjodohan, diperlambat waktu perjodohan, dihentikan perjodohannya, diabaikan perjodohannya, dialihkan perjodohannya? Tidak bisa. Maka Tuhan mengatakan, untuk apa Anda diramal? Andai kata Anda diramal dan